Selamat datang kepada program Semakin Bertumbuh. Kami memang ada minat supaya setiap hari kami bertumbuh dan menjadi dewasa dalam hal pengertian akan Allah. Karena kami semua yakin dan tahu bahwa dunia ini bukan tok jadi, tetapi ada seorang penciptanya, dan kami semua yakin bahwa Allah yang menciptakan dunia ini. Jadi patutlah kita mengerti akan Dia. Ini hari dalam programnya saya mau memperkenalkan sahabat saya, dan saya kemarin bertemu dia dan minta dia tolong kita dalam program Semakin Bertumbuh, dan dia ada di Jakarta minggu ini. Maka saya undang dia ke studio untuk bincang-bincang dengan kita tentang yang hal ini Tritunggal. Robert Broadland namanya. Robert, selamat datang ke Jakarta lagi. Terima kasih. Pak Robert sudah lama di Indonesia. Lama, ya. Kami dulu 30 tahun di Sekolah Alkitab di Jawa Timur. Tapi tahun-tahun ini kami berada di Jakarta sekarang. 30 tahun di dulu, Timur, ya. Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Satu sekolah. Ya. Aduh, mana yang lebih baik, Jawa Timur atau Jakarta? Susah. Senang. Pokoknya senang di sini. Well, Pak Bob, we're happy kami senang bahwa Bapak ada bersama-sama dengan kita dalam programnya Semakin Bertumbuh. Terima kasih. Dan kami mau bicarakan hari ini yaitu tentang yang Tritunggal ini yang cukup penting bagi kita yang percaya sama Allah, supaya kami dapat mengerti akan Dia. Dalam program-program yang lalu sebagai latar belakang buat kita ini hari, kami bicara tentang Allah dan berapa besar Dia, dan kita lihat bahwa Dia yang ciptakan dunia ini dengan segala isinya, dan Dia hanya berfirman dan jadi ini dan jadi itu. Jadi sukar untuk otak kita mengerti berapa besar Allah. Karena kita hidup seperti orang yang terbatas selalu, dan Allah tidak ada batas. Jadi tidak bisa membatasi Dia dalam segala hal, tidak bisa. Jadi kami mengerti, kami belajar bahwa dalam firman Allah bahwa memang Dia ajaib dan besar itu. Lalu kita datang kepada ini pertanyaan tentang Allah sebagai Tritunggal. Sebab kalau menurut apa yang saya lihat dalam Alkitab, memang dibilang dalam Alkitab bahwa Allah kita satu. Tapi selalu kita dengar tiga nama atau tiga oknum dalam ini. Jadi agak bingung mungkin saya atau orang yang lain di pemirsa, bagaimana sampai tiga bisa menjadi satu. Dan kita memang lihat sedikitnya dalam Alkitab kemarin waktu kami bincang tentang ini, bahwa memang ada tiga. Dan dalam satu ayat kita baca tentang waktu Yesus dibaptis dalam Sungai Yordan. Dikatakan dalam Alkitab bahwa ada suara dari surga yang bilang, inilah anakku. Berarti suara dari surga memanggil Yesus sebagai anaknya. Jadi, dan kemudian kita baca bahwa sambil Yesus keluar dari air, sesudah suara itu ada sesuatu burung merpati
yang dikatakan merupakan roh Allah yang datang atas dia. Jadi ada 3 oknum dan beda-beda semuanya. Tapi jadi satu. Jadi kita sudah membahas sedikit tentang Tritunggal ini. Tapi bagaimana Pak Bob? You ada bagaimana waktu saudara belajar hal ini sampai saudara bisa yakin ada Tritunggal dalam satu. Apa yang meyakinkan Pak Bob? Saya ingat ada satu contoh yang kami lihat di Perjanjian Lama, sebab Allah mempergunakan beberapa lambang atau beberapa lukisan, sedikit demi sedikit kami lihat di dalam Alkitab ada satu lukisan yang satu saya ingat waktu Allah bicara kepada Nabi Nuh. Lalu Allah menyuruh dia membuat satu kapal yang dikatakan bahtera begitu, satu kapal besar untuk menyelamatkan mereka yang percaya. Hati-hati you bicara tentang Nuh, dia yang paling saya suka orangnya. Mungkin saya akan begini. Go ahead. Lalu Allah sendiri yang memberi petunjuk bagaimana harus dibuat kapal itu. Lalu kita lihat satu kapal, cuma Allah katakan ada tiga lantai di dalamnya. Dan dalam itu saya kira kita boleh lihat lambang dari Allah yang Tritunggal. Sekaligus kita lihat satu kapal hanya ada lantai dasar yang boleh dikatakan hal ini menggambarkan Allah Bapa. Lalu ada lantai tengah, dan keistimewaan dari lantai tengah itu ada pintu di sampingnya. Jadi jalan masuk melalui samping, dan dengan itu kita boleh ingat apa yang dikatakan Yesus, dikatakan akulah pintu. Jadi jalan masuk di situ. Lalu lantai ketiga yang di atas, keistimewaan di situ ada jendela di atasnya. Lalu melalui jendela itu ada terang, ada ventilasi, dan hal itu boleh menggambarkan Roh Kudus sebab dia yang membawa terang kepada kita. Jadi satu kapal yang berbicara mengenai keselamatan, tetapi ada di dalamnya ada 3 unsur tapi satu. Jadi saya pikir satu lukisan mengenai Allah Tritunggal dapat dilihat di situ. Memang Allah selalu bekerja dan bicara kepada kita manusia. Dia pakai gambaran atau istilah yang kita dapat mengerti akan suatu hal yang susah atau di luar kemampuan kita. Dia biasanya pakai lambang atau gambaran seperti kita baca ini. Nah, itu cukup baik itu tentang Nabi Nuh. Memang bahtera itu selalu dikatakan keselamatan, karena waktu itu ada air bah yang datang sampai seluruh muka bumi ditutup dengan air, dan hanya yang ada di dalam bahtera yang selamat. Jadi boleh bilang itu keselamatan. Jadi perlu sesuatu kuasa untuk yang keselamatan ini, untuk tunjuknya. Dan kalau 3 lantai ini, tidak pernah saya pikir begitu dulu bahwa lantai dasar, lalu lantai 2, dan ada pintu di lantai 2. Bukan di lantai 1. Kenapa? Saya rasa kenapa tidak di lantai 3 ada pintu ya? Tapi mungkin karena Allah suka ada memberi lambang kepada kita. Jadi kalau pintunya di lantai 3 tidak cocok, dia punya gambaran yang dia selalu beri kepada kita bahwa ada 3. Sebab lain gambaran, lain cerita, kita diberitahu bahwa manusia adalah tubuh, roh, dan jiwa. Ada 3. Jadi Allah selalu menguatkan hal 3 ini. Maka
baik itu nanti untuk Yang satu untuk lagi saya bahasa. ingat dengan pintu itu, kalau lagi bicara mengenai bakteri itu, Allah sendiri menarik ya hewan-hewan binatang untuk masuk ke dalam. Jadi ya mereka masuk melalui pintu. Lalu kalau keluarga Nuh masuk, semua masuk, Allah sendiri menutup pintunya. Jadi ada waktu pintu terbuka, ada kalanya pintu tertutup. Allah sendiri yang menutupnya. Nah, boleh dikatakan sekarang hari ini masih terbuka pintu Masih terbuka. buat kita ya. Ya, dan dia sudah bilang, sepertinya sudah kita semua tahu, apalagi kalau saudara orang yang percaya, kami sering dengar bahwa akan ada kedatangan Tuhan Ya. dan akan ada, boleh bilang kiamat untuk dunia ini, dunia yang fana. Jadi akan ada sama seperti waktu Nabi Nuh, dia khotbah 120 tahun bahwa akan ada, Ya. akan ada. Dan kalau tidak masuk pintu, tidak masuk. Jadi sama juga dalam banyak hal. Tetapi kembali lagi kepada ini yang Tritunggal ini, yang ada lain contoh yang mungkin yang dapat menolong kita untuk mengerti Tritunggal. Ya, Tiga Tritunggal, Ya. tiga yang beda-beda, bukan yang tiga yang sama, tapi tiga yang beda-beda menjadi satu. Ya, Nah, ini kerjasama, ya. Iya. Ada juga saya ingat satu ayat dalam Alkitab waktu Allah sedang memanggil Musa. Musa ada di padang belantara. Dia lihat belukar yang menyala, lalu Allah bicara sama dia. Saya ingat ayat itu di kalau tidak salah Keluaran Fatsal yang Fatsal 3 ayat 6. Allah bicara sama dia kepada Musa. Lagi ia berfirman, nah ini Allah yang berbicara, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi Allah sendiri memilih tiga orang ini untuk menjelaskan dirinya. Dia katakan, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan ini tiga orang namanya sering muncul dalam firman Allah, dan tiga orang ini boleh menggambarkan Allah yang Tritunggal yang kita lagi membahas. So kita kenal Allah Abraham, kita mengenal dia sebagai bapa. Mulai dari dia, Allah memanggil dia, mulai dengan dia. Lalu anaknya, anak boleh dikatakan mujizat, Allah Ishak, artinya Ishak maksud saya, dan Yakub. Nah, keistimewaan dari ini semua, Abraham menggambarkan bapa, Ishak menggambarkan anak, lalu anaknya Yakub mempunyai 12 anak dan ada keturunannya. Jadi kita lihat yang keturunannya banyak ya, dari ya seperti kita menyamakan dengan Roh Kudus. Jadi saya yakin dengan tiga nama ini yang satu keluarga, tetapi kerjasama dan berbicara mengenai keutuhan itu, dikatakan Akulah Allah, lalu disebutkan tiga oknum ini, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dengan tiga orang itu kalau kita lihat sifat masing-masing, kita boleh lihat gambar dari Allah Tritunggal. Ya, dia memang tidak just lemparkan ini kepada kita tanpa memberi contoh-contohan ini. Ada banyak contoh kalau kita periksa dalam Alkitab tentang yang Tritunggal, tentang yang tiga. Ya. Dan saya kemarin bicara sedikit tentang yang ini seperti susu.
Kalau you ada air yang putih, lalu ada bubuk susu, seorang bayi, seorang istri atau ibu, dia tahu untuk bayi dia mesti pakai bubuk dan campur air dan itu menjadi susu. Berarti ada di dalam itu gelas yang susu yang cair itu ada beberapa, boleh bilang oknum, ada beberapa bahan dan ada satu. Jadi tidak terlalu sulit untuk percaya asal mau perhatikan contoh-contoh yang sudah diberikan kepada kita. Nah, saya rasa yang problem dengan kita manusia, mungkin termasuk saya ini, bukan mungkin termasuk, tetapi mungkin yang saya terutama yang ini. Yang problem kita yang paling umum di antara kita yang percaya atau kita manusia, yaitu kalau kami tidak bisa pegangnya, it's gampang untuk kita bilang ya atau ya, tetapi kita mesti pegangnya dan baru kita percaya. Dan ini satu kesulitan bagi kita dengan Allah, dan ini hal Tritunggal. Sebab Allah memang roh adanya. Dan tidak dapat kita manusia yang jasmani melihat dia. Saya percaya kalau Pak Bob, saya atau saudara-saudara yang dapat mengundang dan bilang, Allah, mari duduk sini, kami bisa bincang. Kalau dia datang, ya saudara pasti akan percaya. Tidak ada ini. Tidak akan bingung. Tetapi kami mesti menghadap dia dengan iman. Artinya percaya tanpa melihat. Kita percaya tanpa melihat. Dan ini yang bikin problem. Karena kita manusia tidak mau percaya kalau tidak melihat. Tidak mau percaya kalau tidak lihat. Itu kita lahir dalam sifat itu mungkin. Kita lahir dengan sifat. Tidak tahu kalau saudara, tapi saya susah untuk mau terima kalau tidak bisa melihat dengan mata ini, dengan mataku sendiri. Sering saya bilang sama anak-anak saya, ayo, saya mau lihat dengan mata sendiri. Kalau saya lihat dengan mata sendiri, saya mau percaya. Tetapi dengan Allah, tidak bisa kita bilang begitu, saudara. Karena dia lebih dari kita. Dan dia hidup dan tinggal di dalam dunia roh. Nah, ada dunia roh. Jangan saudara salah ini. Kita, saudara dan saya, hidup dalam dunia ini, dunia yang jasmani, yang hal yang suka datang tetapi lenyap juga. Artinya selalu transisi. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Bahkan sampai batu karang pun tidak kekal, dan hal-hal yang kelihatannya yang tidak dapat diubahkan, itu akan lenyap, tidak kekal. Tetapi ada satu hal, satu dunia yang tidak ada perubahan, and that's dunia roh, you see. Dan Allah tinggal di dalam dunia roh. Nah, satu kali kelak, saudara dan saya yakin teman kita Pak Bob, kita akan masuk dalam dunia roh. Saya yakin kalau kita sudah masuk dalam dunia roh, mata kami akan melihat Allah. Kami akan bilang, bagaimana saya begitu bodoh dulu, sampai saya tidak mau mengerti dengan begitu banyak bukti keliling saya. Buktinya yaitu seperti Alkitab ini yang ditunjukkan kepada kita tentang Allah. Ini penuh dengan Allah, tentang Allah ini, dan Tritunggal ini dengan khususnya.
Karena kita manusia tidak mau percaya kalau tidak melihat. Tidak mau percaya kalau tidak lihat. Itu kita lahir dalam sifat itu mungkin. Kita lahir dengan sifat. Tidak tahu kalau saudara, tapi saya susah untuk mau terima kalau tidak bisa melihat dengan mata ini, dengan mataku sendiri. Sering saya bilang sama anak-anak saya, ayo, saya mau lihat dengan mata sendiri. Kalau saya lihat dengan mata sendiri, saya mau percaya. Tetapi dengan Allah, tidak bisa kita bilang begitu, saudara. Ya. Karena dia lebih dari kita. Dan dia hidup dan tinggal di dalam dunia roh. Nah, ada dunia roh. Jangan saudara salah ini. Kita, saudara dan saya, hidup dalam dunia ini, dunia yang jasmani, yang hal yang suka datang tetapi lenyap juga. Artinya selalu transisi. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Bahkan sampai batu karang pun tidak kekal. Dan hal-hal yang kelihatannya yang tidak dapat diubahkan. Itu akan lenyap, tidak kekal. Tetapi ada satu dunia yang tidak ada perubahan, and that's dunia roh, you see. Dan Allah tinggal di dalam dunia roh. Nah, satu kali kelak, saudara dan saya yakin teman kita, Pak Bob, kita akan masuk dalam dunia roh. Saya yakin kalau kita sudah masuk dalam dunia roh, mata kami akan melihat Allah, kami akan bilang, bagaimana saya begitu bodoh dulu, sampai saya tidak mau mengerti dengan begitu banyak bukti keliling saya. Buktinya yaitu seperti Alkitab ini yang tunjukkan kepada kita tentang Allah. Ini penuh dengan Allah, tentang Allah ini. Dan Tritunggal ini dengan khususnya. Dan oleh karena kita menghadapi sesuatu hal yang kita tidak mengerti atau kurang mengerti, kami menolak. Nah, itu yang nanti yang menjadi bahaya buat kita. Kita menolak karena kita tidak bisa mengertinya. Nah, ini saudara, saya mau mendorong saudara dalam ini hal Tritunggal. Sukar, saya mau pertama-tama bilang sukar untuk mengerti bagaimana tiga ini bisa menjadi satu. Saya masih belum bisa tahu. Tapi oleh karena Allah berkata begitu, saya percaya. Nah, itu yang dasarnya. Nah, dalam ini kepercayaan Kristen, kami memang dalam Alkitab yang kita baca bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Lalu kita bingung ini. Kita bingung. Allah Bapa, Allah Anak. Ada yang diantara kita yang bilang, mana bisa ada anak kalau tidak ada ibu? Well, saudara, memang secara jasmania, and what they call it, ilmiah, secara ilmiah, tidak mungkin bisa jadi seorang anak kalau tidak ada seorang lelaki dan wanita, artinya suami dan istri. Tidak mungkin bisa ada kalau tidak ada lelaki dengan perempuan. Secara jasmani. Baru kan tadi kita bilang ini dunia roh, bukan? Ini dunia roh. Allah ada di dalam dunia roh. Jadi kita tidak boleh mengukur dunia roh dengan yang dunia jasmani. Dan memang sesuatu hal yang mustahil di dalam dunia jasmani tidak mustahil dalam dunia roh. Maka kalau Allah berkata kepada kita di dalam firman-Nya bahwa Allah memang adalah 3 oknum,
kami tetap percaya sebab di dalam dunia roh bisa jadi 3 oknum menjadi 1. Di dalam dunia tidak. Maka kami dapat percaya akan Tritunggal ini. Dan yang jadi pentingnya, yang kami harus mengerti, is Allah yang mau ceritakan kepada kita dalam Alkitab atau dalam buku atau bagaimana, dia harus pakai kata-kata dan istilah-istilah yang biasa yang kita dapat mengerti. Jadi itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan Bapa dan Anak dan Roh. Walaupun tiga-tiganya adalah seperti Bob dan Bill dan siapa ini menjadi satu, but dia mesti pakai istilah-istilah, kata-kata yang kita manusia dapat mengerti. But dia pakai kata-kata yang jasmani ini untuk menerangkan hal yang rohani. Dan itu yang bikin sulit. Yang kalau Pak Bill bicara mengenai iman, saya yakin, saya ingat di mana di dalam firman Allah dikatakan dengan iman kita tahu atau kita percaya, dengan iman kita mengenal Dia. Dan saya yakin sekalipun ini mungkin ada sulitnya, tapi asal saja kita, yang buat saya, kalau kita boleh mengenal Yesus dan kita tahu bahwa fungsi dari Roh Kudus berbeda dengan fungsinya Yesus, tetapi kerjasama, dan begitu pun fungsi dari Bapa berbeda dengan Yesus. Yesus mendengar perkataan dari Bapa, dia terima dari Bapa, itu yang dia katakan. Lalu Roh Kudus berbicara mengenai Yesus, dan Yesus katakan bahwa apabila Roh Kudus datang, memang dalam zaman ini, Roh Kudus akan ambil segala hal mengenai Yesus lalu menjelaskan kepada kita. Jadi saya yakin kalau kita mengenal Yesus, kita akan mengenal Roh Kudus dan akan mengenal Allah Bapa. Yang penting ya kita mau percaya kepada Yesus. Lantas dengan iman kita terima, saya yakin lain-lain hal akan jelas dalam hati kita. Kita akan tahu. Ya betul. Yang iman, I think, is the kuncinya. Yang kita mesti percaya walaupun mungkin jelasnya tidak terlalu jelas, tetapi oleh karena Bapa berkata sama kita. Dan saya rasa ini banyak kali kita manusia, walaupun sudah lanjut, you lebih lanjut saya, tapi lebih nyata saya yang lanjut umur karena saya ada rambut, you punya rambut sudah ke sorga, sudah ke sorga, ya mendahului. But walaupun sudah lanjut ini, saya percaya bahwa kita harus berjalan dengan iman. Artinya walaupun mengerti tidak mengerti, saya percaya dan saya ikut Dia. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Bob ini hari. Kita bincang sedikit saja tentang ini misteri ini. Memang kita mau bilang misteri, tetapi bukan misteri sebenarnya. Saudara, tolong supaya saudara sungguh-sungguh singkirkan semua pelajaran, singkirkan semua yang bikin pusing, dan fokuskan pikiranmu kepada Allah. Dan saya yakin Allah akan dalam dan dengan Roh akan memberi pengertian kepadamu, akan memberi ketenangan. Mungkin kalau saudara tidak akan mengerti, tapi akan ada itu ketenangan. Dan itu ketenangan yang di dalammu berarti bahwa Allah sudah menguasai dan sudah mau menolong kita untuk mengerti hal Tritunggal ini.
Jangan sampai saudara menolak Allah dengan rencana Allah untuk saudara dan saya, untuk keselamatan. Sebab kami perlu diselamatkan, jangan lupa. Kami ada di dalam dunia yang jahat ini, dunia fana, yang setiap hari kami dapat lewat kuburan yang mana orang sudah lewat dunia ini. Sesudah masuk kuburan, kemana mereka? Ya, nah itu. Jadi Tuhan mau tolong kita dan Dia sudah buat satu rencana untuk saudara dan saya. Maka jangan sampai kita menolak. Ini hal Tritunggal. Karena Allah Bapa, Allah Yesus, dan Allah Roh menjadi satu buat saudara dan saya. Semoga Tuhan memberkati sampai kami bertemu lagi. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih.